Jadi, ketika saya di Taiwan acara Computex kemarin, ada pihak Infinix yang telepon ke saya. Mas Dika, mau nggak kalau misalkan kita kasih 30 HP untuk di giveaway ke subscribernya Dika ID? Waduh, tapi saya masih di Taiwan, Mas. Gimana dong? Saya sih mau-mau aja. Gak apa-apa kok Mas, kita bisa extend untuk waktu periode giveaway-nya. Lah, kalau gitu ya udah, hayu. Begitulah ya kira-kira percakapan saya sama pihak Infinix. Dan tiba-tiba ketika saya sampai di Malang, udah ada paket yang isinya itu random banget. Jadi saya kira anak-anak DKID itu beli konten buat mystery box karena isinya bener-bener random. Ternyata enggak ya, ini termasuk salah satu campaign dari Infinix Hot 30. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa barang random ya. Jadi ada permen hot pop, terus juga ada hot dog, terus ada hot pop juga, dan ada Tottenham Hotspur. Gila, ini agak maksa sih ya sebenarnya. Terus juga ada Hot Wheels. Dan kalau kalian perhatikan dari tadi itu ada kata hotnya. Gila ya, kampanyenya Infinix sih keren banget ya, pakai kata hot. Untung nggak ada gadis hot ya. Kalau itu ada nanti pertengkaran rumah tangga saya sama istri saya. Kalau kalian tanya kenapa harus ada kata hot dari barang random ini, karena itu salah satu syarat untuk giveaway-nya yang nanti akan saya jelaskan. Tapi yang paling nostalgia, saya sih nggak suka Tottenham ya. Saya sukanya itu Manchester United, Manchester Hot United deh. Saya kasih hot biar relate sama kampanyenya Infinix. Hot dog suka lah, tapi nggak terlalu gimana gitu. Hot pop ini malah saya juga takut kalau ini nggak halal karena dia bahasa Chinese, takutnya ada minyak babinya gitu ya. Tapi kalau hot pop ini dulu waktu saya zaman kelas 6 SD saya sering banget makan ini. Nah kalau kita makan ini kan permen kaki sebenarnya. Tapi yang unik dari permen ini, kalau misalkan kita emut permennya, lidah kita itu jadi merah gitu. Jadi bukan kaki kita yang merah, tapi lidah kita yang merah. Oke, nanti akan saya jelaskan mekanismenya giveaway itu kayak apa. Kalau kemarin saya tanya kenapa kok ada giveaway itu 30 unit dari Infinix. Ya karena kan namanya Infinix Hot 30 ya, makanya 30 HP. Jadi nanti bakalan ada 6 textuber yang bakalan bekerja sama dengan Infinix. Dan masing-masing dari 6 textuber itu berarti 5 HP yang akan diberikan. Jadi kalian cari aja textubernya siapa aja, dan dari DKID berarti bakalan ada 5 giveaway dari Infinix yang total dengan 6 textuber tadi totalnya 30. Dan ada satu kutipan dari marketingnya manajer Infinix yang saya suka ya, karena kan saya tanya kenapa kok ada giveaway kayak gini, kenapa jumlahnya 30. Katanya make your customer happy and don't worry about makes your boss happy. Jadi customer dulu dibikin happy, bosnya belakangan lah. Karena kalau customer happy, logikanya bosnya juga bakalan happy ya, karena salesnya bakalan naik. Tapi sekarang kita bahas si Infinix Hot 30 edisi Free Fire ini dulu ya. Jadi ini adalah barang yang bakalan di-giveaway-kan sama Infinix yang totalnya 30 tadi. Syaratnya nanti akan saya bahas di akhir video. Sekarang kita coba unboxing dulu ya. Wah, ini kalau kita lihat boxnya untuk sekelas Infinix Hot ini kayak boxnya itu terlalu mahal gitu ya. Jadi dia collapse dengan Free Fire, dan Infinix Hot ini kastanya itu ada di bawah Infinix Note. Note 30 yang kita review kemarin itu kastanya masih di atasnya Hot 30 ini. Tapi kalau kalian tanya apakah nanti kalau kita beli bakalan dapat box kayak gini, kalau saya lihat sih kayaknya enggak ya, karena saya lihat di beberapa e-commerce tadi harganya itu ada di sekitar 1,8 sampai 1,9 juta, ada yang jual di range harga segitu, dan mereka menunjukkan box yang HP-nya aja, nggak box collapse Free Fire kayak gini. Ini kayaknya box special edition yang bakalan di-giveaway-kan ke 30 orang beruntung yang saya mention di awal tadi. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang Infinix Hot 30 ini biar kalian tahu ya apa yang bakalan kalian dapat ketika kalian menang giveaway nanti. Jadi seri Hot 30 ini jelas adalah penerusnya si Hot 20. Dan dia ada beberapa upgrade ya. Pertama dari sisi chipset, untuk yang sekarang itu dia udah pakai Helio G88. Kalau si Hot 20 sebelumnya dia pakai Helio G85. Terus fast charge-nya juga berubah, lebih gede sekarang. Dulu itu 18 watt, sekarang udah 33 watt dengan range harga yang sama ya, di bawah 2 juta. Gila, emang kalau King Phoenix di urusan entry level ini kayak susah untuk dilawan ya. Terus RAM-nya ini jangan dibaca yang ini ya, 16 GB, tapi yang 8 GB aja. Karena setelah saya cobain fitur extendable RAM ini kayak nggak ada ngaruh ke performa yang banyak gitu. Kalau multitasking juga paling cuman berapa persen gitu. Karena dia mengambil expandable 8 GB-nya ini dari storage. Jadi kayak cuman ya fitur gimmicks aja. Tapi di sini kalau kita lihat buat kalian yang suka main Free Fire, waduh saya main terakhir Free Fire itu kapan ya? Tapi saya serius nanya deh, dari penontonnya DKID ini masih ada yang main Free Fire atau suka dengan Free Fire nggak? Cuman kalau untuk tagline-nya ini ya, yang buyah ini saya masih tahu sih ya. Boxnya ini box mahal loh ya untuk ukuran HP entry level. Terus di bagian sini juga ada Buyah Now Hot 30. Desainnya kayak gini, simple, dan langsung aja kita buka. Kalau di seri Note
30 kemarin kita dapat jersey-nya Onyx ya, kayak tim e-sport gitu. Kalau ini kita dapat apa? Coba kita buka. Wah, jadi ada box HP-nya kayak gini, terus ada topinya juga. Wah, topinya ini ada icon-icon Free Fire, terus di sini ada kayak semacam ya mirip dengan Ovid ya. Cuman kalau Ovid itu putih, kalau kuning ini kayak jadi polish line jatuhnya. Terus juga ada icon lagi di sini. Topinya sih dia lumayan oke sih ya untuk beli pelatihnya ya. Cuman karena saya nggak suka pakai topi, jadi biar dipakai. Oh, Hari suka pakai topi karena rambutnya udah mengalami kebotakan sekarang dia. Terus coba kita lihat lagi di sini udah nggak ada apa-apa. Di sini juga, ini apa nih? Ini kayaknya kayak Note 30 kemarin deh. Iya, kosong. Jadi cuman dapat topi sama HP-nya aja. Terus di sini apa nih? SIM ejectornya guys. Coba kalian lihat guys. SIM ejectornya beda sekarang ya. SIM ejectornya itu kayak Free Fire banget. Dan biasanya seri Hot itu pasti saya roasting di bagian SIM ejector. Karena SIM ejector itu kayak ditaruh di plastik obat yang kesannya murah. Tapi kalau ini nggak ada murah-murahnya sama sekali ya. Ini kesannya mahal untuk seri Hot yang kelas 2 jutaan. Dan coba kita lihat kita dapat apa lagi. Wow, ada lanyard kayak gini. Lanyardnya ini kalau misalkan kalian suka ngepots atau HP kalian ringan, bisa pakai ini. Pakai di pots tuh bagus gitu ya. Wah, oke. Terus kita juga dapat beberapa buku ucapan. Jadi ini kayak semacam ya Welcome to the World of Hot 30 dan Free Fire Limited Edition. Terus ada juga beberapa stiker di sini ya. Nah, buat kalian yang fansnya Free Fire banget bisa pakai stiker ini. Wah. Oke, terus ada apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi ya. Cukup, jadi sekarang kita coba buka box HP-nya ya. Kalau di boxnya ini masih ada SIM ejector yang ditaruh di plastik, berarti ya memang ciri khasnya mungkin kayak gitu ya. Oke lah, jadi kita coba buka untuk Hot 30 ini. Di dalamnya ada apa aja? Yang jelas pertama ada HP-nya, kita taruh di sini dulu. Terus kita juga dapat beberapa buku panduan. Terus juga ada softcase-nya itu masih ada dan warnanya hitam kayak gini. Dan ada tulisannya apa nih? Alvaro Capella ya. Alvaro, ini fontnya gimana nih? Alvaro apa Alvaro? Alvaro harusnya ya, Alvaro Capella. Nah, ini kayaknya kata-kata yang ada di Free Fire deh. Dan maaf karena saya udah nggak main Free Fire lama, jadi saya nggak paham. Alvaro Capella atau apa nih? Menurut kalian ini apa nih bacanya ya? Buat kalian yang main Free Fire ya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, yang penting nih, kita dapat upgrade adapter, bukan hanya support fast chargingnya aja 33 watt, tapi kita juga masih dapat adapter yang support 33 watt. Terus kita juga dapat kabel Type A to Type C. Mana? Nggak ada SIM ejector ya? Wow, kita dapat SIM ejector ya. SIM ejectornya, wah sekarang seri Hot. Udah nggak ditaruh di plastik obat, jadi udah diselipin di kotaknya kayak gini. Ini kan costnya lebih rendah ya daripada harus tambah-tambah plastik gitu. Jadi kita juga dapat SIM ejector buat kalian yang mungkin nggak kebagian beli yang eksklusif boxnya tadi, di mana boxnya ada kayak semacam ikonnya Free Fire. Jadi masih dapat SIM ejector juga ya. Oke, sekarang kita bahas untuk smartphone-nya sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands-on. Oke, kita nyalakan dulu sambil kita lihat. Wah, desainnya ini untuk sebuah HP entry level. Saya suka sih ya, putihnya itu kayak semacam ada putih-putih garis abstrak meteor. Jadi kalau misalkan kena lighting itu ada perubahan warna. Jadi ada kayak grey-nya, ada ungunya gitu. Dan bingkai kameranya pun saya pribadi suka ya, karena dia nggak ada frame-nya, jadi kayak seamless, kayak unibody gitu. Dan lensanya ini gede banget, yang kayak seolah-olah terlihatnya ini HP mahal gitu ya. Wah. Tapi sayangnya kameranya ini bakalan kepake ya min kameranya aja. Jadi dia konfigurasinya itu 50 megapiksel min kamera, dan yang ini yang gede nih itu 0,08 megapiksel lensa depth ya. Jadi ini lensa gimmick aja, yang kepake bakalan cuma satu aja. Terus ini ada flash di sini. Tapi kalau secara desain oke banget ya untuk sebuah HP di bawah 2 juta, nggak ada frame-nya, seamless unibody. Saya pribadi suka sih ya. Terus dia bahan materialnya dia pakai plastik yang masih solid untuk plastiknya. Di bagian sini seperti biasa ada tulisannya Infinix. Di bagian kanan ada volume up and down dan juga power button yang menjadi satu dengan fingerprint. Di bagian bawah ada speaker, terus ada Type C, ada mic, ada audio jack. Di bagian kiri ada SIM tray yang dia support dengan dual SIM dan juga ekspansi untuk micro SD. Di bagian atasnya, dia nggak dual speaker kayak seri Note kemarin ya. Ini masih single speaker dan dia nggak ditune sama JBL. Tapi kalau menurut kalian bagian belakangnya gimana nih? Saya sih suka ya untuk sebuah HP di bawah 2 juta. Dan secara dimensi, sekarang dia lebih kecil dibandingkan dengan Infinix
Hot 20 tahun lalu. Kalau seri Infinix Hot 20 itu ada di 6,82 inch, sementara ini 6,78 inch. Karena dia dimensinya lebih kecil, jadi bobotnya lebih ringan. Kalau Hot 20 itu 198 gram, ini ada di 196 gram. Ya selisihnya sedikit tapi lumayan loh itu ya untuk sebuah smartphone. Kalau untuk ketebalannya sih ya nothing special karena brand lain juga sekitar segini. Jadi dia ada di 8,4 mm, lumayan bulky dan dipegang dengan satu tangan. Karena dia lebih kecil, lebih enak lah kalau dibandingkan dengan seri Hot 20. Sekarang coba kita lihat untuk frame bagian depannya. Jadi kita coba ambil gambar yang putih. Framenya masih lumayan tebal ya kalau kita bandingkan dengan si seri Note yang kita bahas kemarin. Apalagi bagian bawahnya ya. Masih lumayan tebal. Dan kalau kita bandingkan dengan seri Note ya kayak mirip-mirip ya dari tampak depan ya. Untuk frame kiri kanan atasnya mirip, bagian bawahnya juga mirip. Dan yang saya suka di entry levelnya dia nggak pakai water drop kamera ya, tapi pakai punch hole yang kesannya ya kayak HP mid-range jatuhnya ya, nggak kayak HP entry level dari depan. Cuman framenya aja kayak kurang tipis dikit lah ya. Saran aja kepada Infinix buat tahun depan semoga framenya bisa diperkecil lagi. Tapi kalau kita ngomongin ketebalan, wah seri Note ini lebih tebal ya dibandingkan dengan seri Hot. Tuh kalau kalian lihat tampak belakang seri Hot dan seri Note, kalau kalian suka yang mana ya? Saya malah lebih suka seri Hot ya kalau dari desain belakangnya, karena kayak seamless gitu, unibody, jadi nggak ada kelihatan kayak frame kamera. Walaupun ini nggak ada, tapi kayak ada perbedaan warna, jadi kesannya kayak ada frame-nya. Kalau ini kayak seamless aja gitu. Wah, tapi kalau kita ngomongin haptic feedback, setelah saya coba untuk ketik-ketik nih ya, haptic feedbacknya saya lebih suka seri Note karena seri Note lebih enak aja. Ini kayak getar semuanya gitu. Tuh, kalau ini lebih ringan gitu ya, haptiknya lebih enak. Dan kalau untuk varian warnanya yang kita bahas ini namanya adalah Sonic White, putih, terus dia juga ada yang Racing Black dan ada Surfing Green. Kalau dari sisi operating system, Infinix Hot yang 20 itu masih Android 12, ini out of the box-nya udah Android 13 dan dia ada NFC-nya. Jadi kalau kita slide di notification center-nya ini udah jelas ya ada NFC dan beberapa pilihan yang sesuai dengan XOS-nya. Ngomongin XOS, out of the box-nya dia dari XOS versi 12.6, tapi ini belum kita update ya. Seharusnya sih ada update karena di Note 30 kemarin ada update. Dan layarnya sekarang resolusinya nambah ya. Kalau di Hot 20 itu belum Full HD. Sekarang di Hot 30 ini dia udah pakai resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya ada di 90 Hz. Tapi out of the box-nya kayaknya masih 60 karena animasinya ini kayak kurang. Jadi coba saya setup dulu. Nah, ini ya. Jadi kita lock aja di 90 Hz karena tadi kayak kurang smooth gitu. Nah, ini baru kerasa nih 90 Hz-nya. Wah. Kalau di Note 30 kemarin bisa di switch 60, 90, 120. Kalau ini cuma 60 dan 90 aja karena memang kelasnya ada di Hot ya, di entry level. Wow, ini sih smooth ya. Oke, sekarang kita coba untuk Helio G88-nya ini skor Antutunya dia dapat berapa? Untuk sebuah HP yang sekitar lumayan ya. Untuk sebuah HP yang di bawah 2 juta di range 1,8 sampai 1,9 juta. Sekarang kita coba lihat untuk kualitas layarnya ya. Jadi untuk YouTube dia bisa di upscaling sampai 1440p dan untuk kualitasnya jadi kayak gini kualitas layarnya. Oke sih untuk sebuah HP di bawah 2 juta, tapi kalau dibandingkan dengan yang Note kemarin saya sih lebih prefer yang Note ya. Kalau full screen kira-kira kayak gini, tapi yang saya suka Hot ini dia nggak ada water drop display-nya, jadi kayak lebih full screen, lebih lega gitu. Tuh ya. Wah. Untuk sebuah HP 2 jutaan menurut saya layarnya udah oke sih. Dan speakernya ini kenceng ya. Ternyata dia dual speaker guys. Speakernya itu ada di atas sini ya. Jadi kalau misalkan bagian bawah ini saya tutup, bagian atasnya masih nyala. Dan nggak terlalu over dominan gitu yang bagian bawah ya. Jadi masih cukup balance. Ini kalau misalkan bagian atasnya saya tutup. Ini bagian bawahnya saya tutup. Tuh, masih dominan. Dan menurut saya oke loh ya speakernya ya. Ini volume 100% dan dia nggak gembret di volume 100%, tapi coba kita play lagu yang frekuensi lu ya, lagu yang ngebass. Jadi seperti biasa, lagu yang non copyright tapi ngebass. Ini kalau kita pakai untuk lagu frekuensi lu ya, ngebass ya. Wah. Ya suaranya ada, kalau kita bandingkan dengan seri Note yang ditune sama JBL kemarin, suara bassnya lebih enak yang tune by JBL sih ya. Ini oke lah suaranya. Sekarang kita coba untuk kameranya ya. Jadi kameranya HP entry level itu kayak gimana sih? Tapi ini oke. Kita coba di AI cam-nya dulu. Terus kita coba di zoom 2 kalinya. Sekarang kita coba di 50 megapikselnya ya. 50 megapiksel, set. Dan hasilnya itu kira-kira kayak gini nih. Tuh, ini 50 megapikselnya. Jadi kalau misalnya kita zoom, si Vector ini yang udah lama rusak karena dia harus subscription, bukan rusak sih ya. Tapi karena harus subscription dan saya malas bayar subscription. Jadi dia sekarang mati.
Terus kalau yang 2 kali itu kayak gini dan masih oke aja. Dan yang nggak pakai 50 megapiksel kayak gini. Oh beda ya, jadi processingnya itu kalau yang pakai 50 megapiksel warnanya lebih ke highlight. Dashmate dari TLM ini dia warnanya lebih ke orange gitu kalau misalkan pakai 50 megapiksel. Sementara ini dia kayak lebih pudar. Yang real yang mana? Yang real yang pakai 50 megapiksel ini ya, secara warna. Jadi oranye itu dia lebih gelap sebenarnya. Sekarang kita coba untuk selfie kameranya dulu. Oke, sekarang kita tes kamera depannya di mode video ya. Gila, ini Infinix Hot seri entry level tapi dia bisa 2K. Jadi sekarang kita pakai resolusi 2K. Aduh, slow banget guys. Tapi guys, jadi kalau misalkan backlight kira-kira kayak gini hasilnya, dan kalau misalkan saya gunakan jalan dengan satu tangan aja, shaky-nya masih kerasa ya di resolusi 2K ini. Nah, untuk HDR ya langitnya seri Note kemarin juga belum terlalu detail, apalagi di seri Hot ya. Di seri Hot ini selfie kameranya cuma 8 megapiksel, jadi kurang begitu kelihatan juga. Tapi sekarang kita coba kalau misalkan pakai resolusi 1080p, apakah dia ada stabilisernya? Karena kalau di resolusi 2K ini masih lumayan shaky. Tapi kalau untuk autofocus, sets, wah, lumayan cepat ya, sets. Wah, karena di layarnya juga langsung ada kayak kotak yang meng-guideline muka saya gitu, jadi kayak semacam auto face tracking. Di 1080p dia lebih nge-crop kayaknya ya. Di 1080p kayaknya dia lebih nge-crop, lebih nge-wide yang 2K tadi. Dan sayangnya di Infinix Hot ini nggak kayak seri Note kemarin yang ada stabilisernya, dia nggak ada ya. Jadi nggak lebih stabil juga di resolusi 1080p nya. Tapi kalau untuk kualitasnya, kalau di layarnya ini sih mirip-mirip. Dan kalau saya gunakan untuk jalan kira-kira kayak gini di resolusi 1080p. Sekarang kita coba kamera belakang. Kamera belakangnya sama, jadi dia nggak ada fitur stabilisernya walaupun kita turunkan resolusi di 1080p. Tapi kalau untuk langit masih lebih terlihat dibandingkan dengan selfie kameranya tadi. Tuh ya, detailnya masih dapat. Tuh awannya, teksturnya masih ada, nggak nge-flat gitu. Sekarang kita coba untuk atas bawahnya. Weh, masih oke atas bawahnya. Biasanya HP entry level itu kayak terlalu patah-patah gitu, stutter. Tapi kalau ini aman, walaupun dia resolusinya di 30 fps. Kalau untuk kanan kirinya masih lumayan ada patah-patahnya sih ya. Tapi yang atas bawah nggak terlalu. Sekarang kita coba untuk jalan dan kita coba cari objek untuk kita zoom. Ini saya pegang tangan 2, tapi masih shaky karena jalannya ini saya jalan di rumput ya. Kita jalan di jalan yang agak rata. Nah ini di aspal masih lumayan stabilnya kalau misalkan di aspal. Dan kalau misalkan kita zoom objek daun ini, wah masih dapat ya fokusnya. Tuh. Kalau misalkan autofokusnya, bentar, kita dari sini pindah ke sini. Wih, juga masih lumayan dapat. Kita coba zoom objek tekstur yang lebih detail lagi. Sekarang tuh ada semut di situ, kelihatan. Oke, sekarang kita coba autofokusnya lagi guys. Tapi backlight di situ. Kita coba di sini deh. Nah ini zoom ke pohon, terus kita pindah. Wah, kalau saya sih lebih prefer Note kemarin ya, karena lebih detail aja. Kalau ini masih ciri khas HP entry levelnya masih kerasa sih untuk kameranya ini. Oke, jadi cukup segitu aja unboxing dan juga sedikit hands on dari Infinix Hot 30. Reviewnya mungkin bakalan ya 1 minggu lagi lah ya, barengan sama Note 30. Jadi saya mau cobain dulu. Dan seperti janji saya di awal tadi tentang giveaway, jadi akan saya berikan gimana untuk mekanisme giveaway-nya. Jadi di sini tadi kan ada barang-barang random kayak Hot Pop, terus Hot Wheels, apalagi tadi Hot Pop, Hot Dog, dan juga Tottenham Hotspur. Tapi yang paling pecah yang Tottenham Hotspur ini sih ya. Itu kayak ya ada hotnya sih, tapi kayak gimana aja gitu. Jadi dari Infinix sebenarnya syaratnya kalian bisa langsung follow aja dari Instagramnya Infinix. Di situ semua ada. Dan ini khusus untuk followernya DKID ya. Jadi juga harus follow channel YouTube-nya DKID. Nanti pemenangnya akan saya pilih dan diumumkan di Instagramnya Infinix. Udah cukup gitu aja sih ya sebenarnya syarat mekanisme giveaway-nya. Kalau kalian pengen tahu lengkapnya, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi untuk langsung menuju ke Instagramnya Infinix yang tentang giveaway ini. Oke lah, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga kalian beruntung lah ya dengan giveaway dari Infinix ini. Lumayan, dari subscribernya DKID dapat 5 HP berarti, dan kalian tinggal cari aja tech-tuber lain yang juga bekerja sama dengan Infinix. Kalau saya lihat kemarin sih ada AA Gogon ya dari gonta-ganti HP, tapi yang lain saya belum cari lagi. Kalian bisa cari sendirilah ya 4 sisanya tech-tuber yang bekerja sama dengan giveaway Infinix. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Nika Setabudi and see you on the next video. Bye-bye. Wah, ini saya pakai Tottenham Hotspur. Saya nggak nge-flash. Kita masak hotdog aja lah.